Saat sebuah keluarga mendapatkan musibah karena sang ayah berurusan dengan hukum, sang anak nampaknya ditipu oleh oknum polisi berpangkat Kapolres di Parigi. Seorang wanita ini dirayu untuk tidur bersama Kapolres agar sang ayah bebas, namun ternyata sang ayah tak mendapatkan kebebasan. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Parigi. Seorang polisi bernama Idewa Gede Nurate, dirinya pun punya jabatan berpangkat Kapolres sektor Parigi. Sudah mempunyai istri, berprofesi sebagai seorang guru dan punya 2 orang anak. Biasa dipanggil Pak Nureta dan dikenal sebagai pasangan yang harmonis dengan sang istri. Bahkan mereka kerap pamerkan kemesraan di sosial media dan mereka pun terlihat bahagia, tak pernah ada masalah. Namun di bulan Juli 2021, ada kasus pencurian hewan ternak yang akhirnya pelaku pun dititipkan di rutan Polsek Parigi. Saat itu pelaku sering dijenguk oleh sang istri Siti. Suami Siti pun terdakwa dan dititipkan di Polres Parigi. Saat itu Siti menjenguk sang suami, namun ternyata tak lama Siti pun pingsan. Suami dari Siti meminta tolong kepada Pak Polisi untuk meneleponkan anaknya. Saat itu pihak polisian pun membantu. Pak Kapolres pun menelepon anak dari Siti dan pelaku yang diamankan ini. Menelepon Sinta, anak mereka berusia 20 tahun, dan tak lama Sinta pun datang ke Polsek Parigi bertemu sang ibu yang pingsan. Di sana awal pertemuan Sinta dengan Pak Kapolsek. Saat itu ibu Sinta diperiksa dokter Polsek. Pak Kapolsek mendekati Sinta dan berbicara memberikan nasihat kepada Sinta untuk tak membiarkan ibunya datang sendirian saat menjenguk sang ayah. Tak lama usai ibu dari Sinta pun sadar, mereka pun akhirnya bisa pulang ke rumah. Namun beberapa hari kemudian ternyata Sinta pun mendapatkan pesan di handphonenya yang ternyata itu adalah pesan dari Pak Kapolres. Ternyata diam-diam Pak Kapolsek menyimpan handphone Sinta dan saat itu menanyakan kapan Sinta akan menjenguk ayahnya lagi. Kebetulan tak lama Sinta dengan ibunya memang akan menjenguk ayahnya. Saat itu kebetulan sedang ramai, hanya ibunya yang bisa masuk sementara Sinta menunggu di kursi panjang ruang tunggu Polsek. Tak lama Pak Kapolsek pun melihat Sinta mendekati Sinta dan basa-basi. Saat itu karena merasa hormat, Sinta pun hanya tersenyum kepada Kapolsek. Saat itu Pak Kapolsek pun memberikan keterangan kepada Sinta, menyebutkan kalau ayah dari Sinta pasti dihukum ringan. Menenangkan Sinta saat itu, Pak Kapolsek pun nampak memuji Sinta. Pak Kapolsek pun menyebutkan hukuman ayah Sinta pasti ringan karena memang tak ada bukti-bukti. Dari situlah Pak Kapolsek pun sering memuji Sinta. Beberapa kali selalu mengajak ngobrol Sinta saat Sinta menjenguk ayahnya. Hingga suatu hari saat Sinta menjenguk sang ayah, tiba-tiba Pak Kapolsek meminta Sinta ke ruangan lainnya. Bahkan saat itu Pak Kapolsek menyebutkan kalau Sinta butuh uang, Sinta hanya menemaninya tidur saja. Kaget dengan pernyataan oknum polisi ini, Sinta pun tak mempedulikannya. Sinta mulai risih dan cuekin Pak Kapolsek setiap WhatsApp atau menelpon. Suatu hari bukan uang lagi yang jadi imbalannya, namun nampaknya Pak Kapolsek mengiming-imingi masalah hukuman sang ayah. Sinta yang tak mengerti hukum, dirinya pun ketakutan sang ayah dihukum lama hingga akhirnya mau mendengarkan ocehan Pak Gede. Tanpa Sinta tahu kalau persidangan akan segera dimulai, ayah dari Sinta adalah hanya titipan di Polsek Parigi. Dari pihak kepolisian manapun tak bisa mengobrak-abrik pernyataan persidangan kelak. Sinta yang merasa dirinya sudah capek, sudah habis 2 sapi dan 1 sawah demi membantu kasus sang ayah, namun buntu. Hingga saat dirinya mengenal Pak Kapolsek, Sinta pun sempat menanyakan beberapa permasalahan hukum hingga akhirnya nampak Pak Kapolsek menyukai Sinta. Pak Kapolsek bersedia membantu agar sang ayah dihukum ringan. Saat itu di awal Sinta pun ogah, namun nampak kasihan kepada sang ayah, dirinya pun akhirnya menyerah. Sinta saat itu pun mulai mengikuti ucapan Pak Kapolsek. Hingga akhirnya pun mereka bersepakat janjian di tanggal 8 Oktober 2021 jam 12 siang. Sinta saat itu mengantar ibunya dulu untuk jenguk sang ayah. Namun tak lama, Sinta datang ke hotel yang dekat Polsek yang sudah diarahkan oleh Pak Kapolsek saat itu. Saat Sinta masuk ke dalam hotel, tak lama dirinya melihat Pak Kapolsek memakai baju bebas seperti tak biasa. Bahkan ternyata hotel yang dipilihkan Pak Kapolsek adalah hotel murahan senilai 175 per malamnya. Mereka pun bertemu. Saat itu tak lama Sinta menginginkan pulang karena nampaknya dirinya sudah tak kuat, dirinya tak bisa. Namun langsung dipaksa Pak Kapolsek hingga akhirnya mereka pun melakukan dan tak lama. Usai mereka melakukan, Pak Kapolsek memberikan uang kepada Sinta senilai 500.000. Mengungkapkan uang tersebut bukanlah bayaran, uang tersebut hanya untuk ibu Sinta belanja kalau ada keperluan. Bahkan sebelum pulang pun Pak Kapolsek memperingatkan jangan lapor siapapun, aku punya istri dan aku pun punya pekerjaan bagus. Beberapa hari kemudian tak ada kabar, namun akhirnya saat Sinta WhatsApp Pak Kapolres hanya menyebutkan sabar-sabar saja.
Tak lama Pak Kapolsek pun WA Sinta bertanya kapan lagi bisa, namun akhirnya WhatsApp tersebut dibaca pacar Sinta hingga akhirnya keduanya pun ribut. Tak lama Sinta pun jujur kepada sang pacar dan kepada sang ibu hingga akhirnya sang ibu tak terima dan melaporkan Pak Kapolres tersebut ke Propam Polres Parimo. Siti, ibu dari Sinta, melaporkan kalau Sinta jadi korbannya. Bahkan tak lama mendapatkan tanggapan baik hingga akhirnya Sinta pun dipisum. Sinta mengakui kalau dirinya diiming-imingi sang ayah bisa bebas hingga akhirnya melakukan 2 kali. Bahkan baru sadar ternyata itu adalah akal bulus Pak Kapolsek. Propam pun langsung menyelidiki dan menindak. Pak Kapolres Igede Nurate dipecat dan diadili. Sempat dipindah tugaskan sambil menunggu sidang etik, namun tak lama Pak Kapolres sempat membantah dan menyebutkan atas dasar suka sama suka. Namun nampaknya bukti-bukti ada hingga akhirnya bersalah dan akhirnya dipecat. Tak terima, Pak Murate pun akan naik banding, menyebutkan dirinya akan melaporkan Sinta atas pencemaran nama baik. Namun ternyata memang semuanya sudah terbukti Pak Murate bersalah. Pak Murate sempat menyebutkan memberikan uang 500.000 karena kasihan, namun bukti-bukti Pak Murate memberikan rayuan bahkan janji-janji palsu dalam chatting tersebut. Buntut dari permasalahan ini membuat sang istri pun nampak meragukan sang suami hingga akhirnya istri dari oknum Kapolres ini pun membuat dirinya menghilang di sosial media karena banyak hujatan. Sakit hati kepada sang suami melakukan hal seperti ini, tak menyangka di titik sang suami dengan sang istri baik-baik saja, namun ternyata di luar dirinya mengelabui anak berusia 20 tahun. Pak Murate tak hanya dipecat namun dirinya pun diamankan. Pihak dari Sinta pun merasa lega dan tak takut meskipun dilaporkan pencemaran nama baik. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.